Pernahkah kalian membayangkan seorang pemain yang pernah mencetak hat-trick di Liga Champions Eropa? Seorang bek yang berbagi ruang ganti dengan Kylian Mbappe, Neymar, dan Zlatan Ibrahimovic tiba-tiba berdiri di tengah lapangan Stadion Gelora Banding Lautan Api? Minggu 25 Januari 2026. Tanggal ini akan dicatat dalam buku sejarah sepak bola kita. Bukan karena timnas Indonesia memenangkan piala, tapi karena sebuah notifikasi yang membuat geger jagat maya. Jurnalis transfer paling keramat di dunia, Fabrizio Romano, mengetik kalimat sakti itu untuk sebuah klub Indonesia. Ini bukan mimpi, dan ini bukan game FIFA. Layvin Kurzawa, sang pangeran Paris, resmi mendarat di Kota Kembang. Namun, di balik euforia ini, media-media Prancis menatap dengan tatapan aneh. Ada yang sinis, ada yang kaget, dan ada yang bertanya-tanya, kenapa Indonesia? Hari ini kita tidak hanya akan bicara soal taktik, kita akan membedah sisi gelap dan cahaya harapan dari transfer ini. Apa yang sebenarnya ditulis media Prancis tentang Indonesia? Seberapa parah cedera yang membuatnya terbuang ke Asia? Dan benarkah ini strategi jenius untuk menghidupkan kembali julukan Paris Fan Java? Siapkan kopi kalian, karena ini adalah cerita tentang Layvin Kurzawa dan perjudian terbesar Persib Bandung. Mari kita mulai dari reaksi dunia. Ketika berita ini pecah, mata Eropa, khususnya Prancis, langsung tertuju ke Indonesia. Namun, narasi yang mereka bangun sangat beragam. Ada nada meremehkan, tapi ada juga realisme yang menohok. Harian ternama yang berbasis di ibu kota Prancis, Le Parisien, menuliskan beritanya dengan gaya bahasa yang cukup pedas. Mereka menulis, setelah hanya bermain dalam 12 pertandingan selama 4 tahun, Layvin Kurzawa kembali menemukan klub dan menandatangani kontrak di Indonesia. Perhatikan tanda titik 3 itu. Di sana tersirat sebuah jeda dramatis. Seolah-olah mereka ingin berkata, wow, jauh sekali jatuhnya. Mereka menekankan fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dalam karier sang pemain melintasi batas Eropa, menuju tempat yang bagi mereka mungkin antah berantah. Bagi media elit Paris, kepindahan ini adalah sebuah pengasingan. Tapi tidak semua bersikap sinis. RMC Sport melihat ini dari kacamata kompetisi. Mereka menyoroti bahwa Kurzawa tidak datang untuk berlibur, melainkan untuk bermain di Liga Champions Asia. Ini poin penting sobat. Di mata internasional, gengsi klub Indonesia terangkat karena partisipasi di level kontinental. Sementara itu, media Belanda, Football Premier, bereaksi lebih antusias dengan kata amazing atau luar biasa. Kenapa? Karena mereka melihat koneksi. Di sana sudah ada Tom Hey, pemain yang mereka kenal. Bagi mereka, Liga Indonesia kini menjadi rumah reuni bagi bakat-bakat Eropa. Dan tentu saja efek Fabrizio Romano ketika dia memposting tentang Persib, jutaan pengikutnya di seluruh dunia yang mungkin tadinya tidak tahu di mana itu Bandung, tiba-tiba mencari tahu. Ini adalah branding gratis senilai miliaran rupiah yang tidak bisa dibeli dengan uang semata. Persib tidak hanya membeli pemain, mereka membeli atensi dunia. Tapi pertanyaan besarnya adalah, siapa sebenarnya orang ini? Apakah dia hanya barang bekas atau emas yang tertutup debu? Untuk memahaminya, kita harus memutar waktu ke belakang. Layvin Kurzawa bukan pemain sembarangan. Dia adalah produk Akademi AS Monaco, bagian dari generasi emas yang pernah mengguncang Eropa. Di tahun 2015, PSG membelinya seharga 23 juta euro atau setara ratusan miliar rupiah kala itu. Dia memenangkan 16 trofi domestik. Dia bahkan tercatat dalam sejarah sebagai bek pertama yang mencetak hat-trick di format modern Liga Champions. Namun, roda nasib berputar begitu kejam. 4 tahun terakhir adalah neraka baginya. Media Le Parisien tidak berbohong soal statistik itu. Bayangkan sobat, dalam 4 tahun terakhir, dia hanya bermain 12 kali. Saat dipinjamkan ke Fulham di Liga Inggris, dia mengalami cedera ligamen kolateral yang membuatnya absen 124 hari. Di Boavista, Portugal, dia dihantam 2 cedera otot yang membuatnya kembali menepi. Kakinya rapuh, mentalnya diuji. Dari Parc des Princes yang megah ke ruang perawatan yang sepi. Inilah konteks yang harus kita pahami. Kedatangannya ke Bandung bukan di puncak karirnya. Dia datang sebagai luka yang mencari penyembuh.
Dia adalah raksasa yang sedang tertidur dan terluka. Dan Persib Bandung dengan segala resikonya menawarkan tangan untuk membangunkannya. Lantas, kenapa Persib mau mengambil risiko sebesar ini? Mengontrak pemain berusia 33 tahun dengan riwayat medis yang merah? Jawabannya ada pada dua hal, taktik jenius dan marketing tingkat dewa. Secara teknis, Bojan Hodak bukan pelatih kemarin sore. Manajemen Persib menegaskan bahwa ini adalah rekomendasi langsung tim pelatih. Kurzawa didatangkan bukan hanya sebagai bek kiri, pengalamannya memungkinkan dia bermain sebagai sayap kiri, bahkan bek tengah yang bisa membangun serangan, ball playing defender. Di Liga 1, kualitas umpan silang crossing kelas Eropa miliknya bisa menjadi senjata mematikan bagi striker seperti Andrew Jung. Namun, sisi jenius sesungguhnya ada di luar lapangan. Tim kreatif Persib memainkan kartu narasi yang sangat cantik. He knows Paris, but now his home is Paris Van Java. Paris Van Java, julukan lama kota Bandung ini dihidupkan kembali dengan cara yang paling harfiah, mendatangkan orang Paris asli ke Bandung. Media internasional seperti Tribuna dan OneFootball pun memakan narasi ini mentah-mentah. Mereka menulis betapa romantisnya perpindahan ini. Persib berhasil mengubah stigma turun kasta menjadi sebuah kepulangan kultural. Secara ekonomi, ini mendongkrak valuasi liga. Meski nilai pasarnya turun ke angka 750.000 euro atau sekitar 13 miliar rupiah, nama besar Kurzawa menarik sponsor dan atensi. Tiba-tiba, Liga 1 Indonesia dibicarakan di forum Eropa. Manajemen Persib sadar betul akan hal ini. Itulah sebabnya kontrak yang disodorkan hanya berdurasi 6 bulan, hingga akhir musim. Ini adalah langkah pengaman. Jika kaki kaca Kurzawa kembali retak, Persib tidak terikat beban gaji jangka panjang yang mencekik. Kita pernah melihat Michael Essien, kita pernah melihat Carlton Cole. Ada yang sukses, ada yang kesulitan beradaptasi dengan cuaca tropis dan kerasnya lapangan di Indonesia. Kurzawa harus menghadapi kelembapan udara Indonesia dan gaya main Liga 1 yang keras. Apakah fisiknya yang berusia 33 tahun sanggup? Untuknya, dia tidak sendiri. Kehadiran Andrew Jung, sesama pemain Prancis di skuad Persib, dan bintang keturunan Belanda Tom Hai akan membuat proses adaptasinya lebih mudah. Dia punya teman bicara, dia punya lingkungan yang mendukung. Sobat, kedatangan Layvin Kurzawa lebih dari sekedar transfer pemain. Ini adalah pernyataan sikap bahwa sepak bola Indonesia semakin seksi di mata dunia. Media Prancis boleh saja nyinyir, media Eropa boleh saja kaget. Tapi fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Seorang pemilik 16 trofi PSG kini berbaju Pangeran Biru. Apakah Kurzawa akan menjadi legenda baru di Kota Kembang atau hanya sekedar turis mahal yang lewat sebentar? Waktu yang akan menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, atmosfer Paris Van Java kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Menurut kalian sobat, apakah Kurzawa akan mampu mendominasi Liga 1 atau justru akan sering masuk ruang perawatan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita sepak bola paling mendalam lainnya. Kami Area 12, pamit undur diri. Salam sepak bola Indonesia.